Bagi saya yang mengelola air terjun Babia ini maupun di kebun teh, saya minta banyaklah pengunjung yang datang ke Babia ini. Jangan cuma di kebun teh aja. Kalau cuma di kebun teh itu hanya foto-foto aja. Berkunjunglah di daerah wisata kami Babia. Kalau mau terapi bisa sembuh loh. Dijamin sembuh, capek-capek hilang. Secara psikis juga, kalau memang seseorang itu happy-nya berkaitan dengan air, seperti suara air, suara ombak, suara tetesan air, ya itu pasti sangat bermanfaat ya Ibu ya, dan sangat merefreshing. Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, memiliki bentang alam berupa perbukitan dan berada di ketinggian 800 hingga 1100 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dikenal dengan kebun teh ikonik yang menyimpan sejarah. Kebun teh Bah Butong berawal dari perjanjian pendek atau Vorteverklaring antara pemerintah Belanda dengan Raja Siantar dan Sidamanik. Belanda membuka perkebunan di wilayah kekuasaan Raja Sidamanik pada tahun 1917, kemudian membangun pabrik teh pada tahun 1927. Bah Butong Sidamanik menjadi perkebunan teh pertama di luar Pulau Jawa pada masa itu. Langkah ini diambil oleh Belanda untuk ekspansi komoditas karena anjloknya harga tembakau saat itu. Setelah Indonesia merdeka, Bah Butong diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan kini dikelola oleh PT PN 4 sejak tahun 1995. Perkebunan ini juga menjadi spot wisata ikonik yang tak dilewatkan pengunjung. Banyak orang yang sedang dalam perjalanan menyempatkan diri untuk menghirup udara segar sambil berfoto di antara hijaunya daun teh. Masih di kawasan perkebunan, ada lagi spot wisata yang ramai dikunjungi orang, yakni air terjun Biak. Air terjun ini berada di tengah kebun teh Bah Butong. Air terjun Bah Biak dikelola oleh warga setempat yang umumnya bekerja di perkebunan teh Bah Butong. Nama saya Bu Lamida Berusiahan, pengelola air terjun Bah Biak. Anak saya 3. Suami bekerja di pabrik Bah Butong. Anak saya 3, yang 1 udah berumah tangga, yang 2 udah selesai, ya mau lanjut lah ini yang nomor 3. Kurang lebih 30-an lah, karena dari umur udah mau dapat pensiun. 3 tahun lagi, yang ngelola daun basah setiap harinya. Kalau 2014 lah Bu dibuka ini, viralnya 2015. Iya. Iya buka di sini, sama-sama lah. Ya. Ya kan kawan yang ada di sini. Itu semuanya berarti yang kerja di. Iya, yang kerja karyawan lah, yang kerja karyawan yang mengelola di sini. Oke. Kalau di sini ada berapa pengelola Bu? Banyak Bu, kurang lebih 20. Iya, di sama parkiran yang di atas ya Bu ya. Air terjun Bah Biak berasal dari mata air yang muncul dari akar pepohonan rindang yang membentuk sungai kecil dan mengalir deras di antara tebing batu. Untuk mencapai air terjun ini, wisatawan harus melewati kawasan mata air dengan menuruni anak tangga yang sudah ada sejak zaman Belanda.
Selain itu, terdapat juga pipa besar yang dipasang oleh kolonial Belanda dan juga mesin pompa air untuk kebutuhan air bagi pekerja perkebunan dan juga warga di Sidamanik. Mata airnya digunakan untuk membagi air-air yang ke rumah-rumah. Contohnya itu mata air tadi, pipa-pipa tadi itu ke Sidamanik, Babutong, Baharen. Baru yang pompa air itu tadi ke rumah-rumah kami. 100, kurang lebih 100 lah. Makin sedikit itu. Makin dulu makin banyak karena pertama gratis uang masuk, itulah pertamanya. Yang penting banyak pengunjung, saya senang gitu aja. Itulah Bu, ya terutama jalan. Karena pengunjung yang resah jalan Bu. Nah, itu tadi. Ya kalau kami ini apalah namanya, kami mengelola di sini. Itu tadinya kalau bisa jalan itu bagus, banyak pengunjung di sini. Bukan saya yang jualan di sini, makin banyak, makin bagus, makin banyak orang jualan di sini. Dari zaman Belanda udah ada, di tahun 95 udah ada ini, tapi belum seramai inilah. Untuk memasuki kawasan air terjun, pengunjung hanya membayar Rp10.000 per orang. Meski dengan pengalaman sedikit menantang, yakni menuruni banyak anak tangga, deru air terjun dan sejuknya udara bisa dinikmati sepuas hati. Nama air terjun Bah Biak berasal dari bahasa Simalungun. Bah berarti air, dan Biak menurut warga setempat adalah nama desa tempat air terjun berada. Kalau pagi, hari libur, maupun hari Minggu, jam 7 Bu. Karena kata orang tua dulu kalau cepat-cepat buka warung dapat rezeki katanya. Tutupnya jam 6. Kalau hari biasa kami jam 9, jam 10 gitu. Karena kalau hari biasa ya seperti biasa aja lah, seperti kayak gini. Kalau hari Sabtu kami cuma 3 orang, kadang 3 orang, kadang 2, kadang 4. Itu pun nengok pengunjungnya juga. Ya kami bersyukur juga lah Bu, adanya air terjun ini bisa untuk nambah-nambahi di dapur, untuk keperluan yang lain, untuk anak sekolah, untuk jajan-jajan anak sekolah. Bagi saya yang mengelola air terjun Bah Biak ini maupun di kebun teh, saya minta banyaklah pengunjung yang datang ke Bah Biak ini. Jangan cuma di kebun teh aja. Kalau cuma di kebun teh itu hanya foto-foto aja. Berkunjunglah di daerah wisata kami Bah Biak. Kalau mau terapi bisa sembuh loh. Dijamin sembuh, capek-capek hilang. Sejak zaman dahulu hingga kini, warga lokal mempercayai air terjun Bah Biak memiliki kekuatan menyembuhkan penyakit. Banyak orang percaya ketika mandi di air terjun ini membawa manfaat bagi kesehatan tubuh. Pengunjung juga tidak perlu khawatir akan banjir bandang, khususnya saat musim hujan tiba. Karena air terjun Bah Biak berasal dari mata air dengan aliran kecil. Di samping itu, kondisi hutan di sekitar mata air juga masih terjaga dengan baik. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa berada di atas, di dalam, atau di dekat air memiliki dampak penghilang stres dan peningkatan kreativitas otak. Seperti yang ditemukan oleh Wallace J. Nichols dalam bukunya Blue Minds atau Teori Pikiran Biru. Ia menggambarkan pikiran biru sebagai keadaan meditasi ringan yang terinspirasi oleh air. Terapi air kini juga banyak digunakan untuk penyembuhan karena dapat mengurangi kadar kortisol atau hormon stres dan dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Begitulah air dengan efeknya yang menenangkan pikiran dan jiwa, sehingga menjadikan konsep kembali ke alam dan air menjadi tren wisata yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kegiatan di air, khususnya yang alami, semakin populer. Banyak orang ingin menenangkan pikiran,
meredam tingkat stres dengan mencari lingkungan yang alami. Jadi stres itu sebenarnya adalah suatu masalah, kita jumpa dengan masalah yang mana kita belum temukan solusinya, Ibu. Itu secara definisi. Memang ada beberapa penelitian yang memang menghubungkan resiko stres terhadap masing-masing tipe kepribadian, Bu, secara lebih detail. Tetapi secara konsep memang setiap orang itu pasti memiliki stres yang berbeda-beda karena setiap orang kan memiliki masalah dan solusi yang berbeda-beda, Ibu. Misalnya seperti ini, Ibu. Jika kita ada masalah, alangkah baiknya kita kelola baik-baik masalah itu. Jika memang kita perlu pendapat atau masukan dari yang lebih ahli terhadap masalah itu, alangkah baiknya memang kita berkonsultasi, Bu. Jangan kita mumet sendiri atau justru makin stres sendiri. Alangkah baiknya kita tahu harus kita komunikasikan dan konsultasikan kepada yang ahlinya dan yang tepat, Bu. Sangat banyak yang terjadi, Ibu, pada saat kita stres, terutama di bagian saraf. Itu saraf akan secara awamnya seperti tertekan, Bu. Tertekan, terpacu, dan pasti bekerja lebih ekstra. Sebenarnya stres ini dalam porsi yang wajar itu bagus, Bu. Jadi membuat kita itu memikirkan solusi. Tetapi jika sudah berlebihan, tanpa solusi, mentok, maka akan terjadi gangguan. Saya sangat positif dan setuju mengenai ini, Bu. Jadi pada saat seseorang menghadapi stres, yang mana memang perlu istirahat, maka perlu kita refresh. Refresh itu memang tergantung pada passion dan kenyamanan masing-masing. Salah satunya adalah jika memang hobinya atau passionnya berkaitan dengan air, maka sangat disarankan mencari apa yang membuat happy. Karena jika kita happy, maka semuanya akan memberikan manfaat positif. Sebenarnya air ini termasuk pada komponen dasar alam ya, Ibu ya. Jadi memang air ini komponen utama kehidupan. Kalau memang passionnya dan hobinya itu berkaitan dengan ini, pastinya positif sekali, Ibu. Jadi benar, Ibu. Memang seperti ada yang senang dengan mendengar suara kicauan burung, atau suara di hutan, atau seperti suara jangkrik di malam hari. Memang itu istilahnya back to nature, Ibu. Karena kita di kota ini kan kalau tidak klakson ya suara mesin. Jadi alangkah naturalnya kalau kita mendengar kembali ke alam itu, Ibu. Sangat efektif sekali, Ibu, untuk terapi air. Kita bagi menjadi dua sektor. Misalnya terapi air secara fisik. Pada pasien yang terjadi nyeri pada lutut, yang mana berjalan itu sulit, maka terapinya di dalam air, Ibu. Karena untuk meringankan beban tubuh, karena air itu kan memiliki sifat meringankan pada saat kita dalam air. Maka secara medis pun, secara mekanik, air itu sangat positif dan sangat digunakan dalam dunia medis yang pertama. Secara psikis juga, kalau memang seseorang itu happy-nya berkaitan dengan air, seperti suara air, suara ombak, suara tetesan air, ya itu pasti sangat bermanfaat ya, Ibu ya, dan sangat merefreshing. Banyak sekali, Ibu, tapi yang paling dasar itu kan bagian dari olahraga, yang mana kita tahu di zaman sekarang kehidupan yang padat, sering sekali kita melewatkan olahraga. Kalau kita olahraga di tempat air yang memang, mohon maaf Ibu, misalnya banyak diberikan zat kimia untuk menjernihkan, maka itu kan ada unsur kimia yang mungkin kalau kadarnya berlebihan akan tidak baik untuk kita. Kalau bisa dapat yang alami, yang natural, itu wah, bagus sekali tuh, Ibu. Cuma ya di era sekarang kan untuk seperti itu kan sudah langka, Ibu ya. Nah, tetap kembali lagi yang pertama, Ibu, kelola stres dengan baik. Lakukanlah apa yang membuat bahagia dan selalu hidup sehat, Ibu.
Jika air terjun Mbah Biak mengandalkan sejarah perkebunan teh Sidamaniknya, air terjun Laumentar yang terdapat di Desa Liang Pematang, Kabupaten Deli Serdang, mengandalkan airnya yang berwarna biru toska. Debit airnya terjaga karena hutan di sekitarnya juga terjaga karena kearifan lokal masyarakatnya. Wisata alam desa ini dikelola oleh warga lewat BUMDes atau badan usaha milik desa. Meski lokasinya jauh dan belum memiliki akses jalan yang baik, banyak pengunjung yang tetap datang ke wisata ini. Desa kita dicanangkan menjadi desa wisata menurut SK Bupati tahun 2021, Bu, sebagai di 9 desa wisata di Deli Serdang, termasuk desa kita, Desa Liang Pematang. Di mana pada tahun 2015 sebelum ada BUMDes, kedai kita ataupun kantin desa itu masih dikelola dalam bentuk koperasi. Di mana keuntungannya itu masih dibagi sama anggota-anggota koperasi. Jadi atas dasar ini, kami pemerintahan desa bersama juga dengan penggiat desa, baik itu dari segi wisata, baik itu dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama dan pengetua adat yang ada di desa, ingin mengadakan BUMDes agar kita sadar dan kita tahu bahwasannya semua yang kita miliki ataupun semua yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, itu bisa masyarakat sendiri menerima ataupun seluruh masyarakat Desa Liang Pematang bisa merasakan akibatnya, ataupun dengan sistem bagi hasil. Wisata-wisata yang ada di desa kita ini bisa kita kelola melalui BUMDes, dan segala bentuk administrasi maupun kerjasama yang terhubung dengan pihak-pihak lain, baik pemerintahan maupun swasta, kita tampung di sini dan kita bagi hasilnya. Itu sistemnya melalui BUMDes Perjuangan ataupun BUMDes yang ada di Desa Liang Pematang. Untuk perintisan wisata kita yang pada umumnya itu diketahui masyarakat luas adalah Laumentar Canyon. Laumentar Canyon ini namanya itu karena airnya itu jernih ataupun bisa dibilang bening. Air yang jernih ini diapit oleh tebing ataupun canyon, yang dalam bahasa Inggris itu canyon ataupun batu-batuan tebing, sehingga airnya mengalir di tengah-tengah tebing itu. Jadi itulah awal mulanya disebut jadi Laumentar Canyon. Pada tahun 1980, Bapak Bahagia Tarigan selaku Kepala Desa Liang Pematang itu merantau ke Jawa. Di sana dia sudah menjumpai banyak daerah wisata yang pada zaman dulunya itu desa itu adalah sangat miskin. Jadi di sini Kepala Desa mengajak rembuk masyarakat mengingat potensi yang ada di desa, sehingga Bapak itu kembali dari Jawa dan menjadi Kepala Desa di tahun 2012 untuk membangun desa kita ini, baik dari segi infrastruktur maupun wisata yang ada di desa. Masyarakat kita yang sehari-harinya adalah sebagai petani, bermata pencarian sebagai petani, baik itu petani sawah atau padi, petani tanaman horti, bawang merah, cabai merah, tomat, ataupun ada beberapa tanaman salak. Kehidupan sehari-hari kita di sini, potensi yang ada di desa yang utama itu adalah dari segi pertanian. Yang kedua, potensinya itu terdapat potensi alam ataupun untuk wisata. Di sini ada namanya air terjun Laumentar Canyon. Begitu juga ada mata air panas, air belerang, yang mata airnya itu panasnya tidak panas tapi hangat. Kita akan mengembangkan kerjasama dengan para petani yang ada di desa agar memperkenalkan produk khas kita. Satu lagi potensi alam Desa Liang Pematang yang dikembangkan Ardi Tarigan lewat BUMDes Perjuangan adalah mata air panas yang letaknya tidak begitu jauh dari Sungai Laumentar. Untuk paket wisata yang ada di Desa Liang Pematang itu ada banyak. Yang pertama, mata air belerang ataupun yang kita sebut dengan mata air panas. Ada wisata penatapan, itu yang ada di atas, bisa menatap ke bawah. Yang ketiga, ada juga wisata storytelling ataupun sejarah,
banyak sejarah yang bisa kita naikkan ataupun bisa kita sebarluaskan, bagi-bagi peminat sejarah. Ada juga wisata Lau Mentar Canyon tadi. Lau Mentar Canyon ini terdiri lagi dari paket-paketan. Yang pertama itu adalah paket A. Paket A ini terdiri dari air terjun. Air terjun dan juga ada di situ kincir. Kincir ini peninggalan kita pada zaman dulu. Jadi masyarakat kita zaman dulunya itu memakai kincir sebagai sumber daya listrik kita di desa ini. Jadi kita nggak beli listrik. Jadi kita nggak beli pulsa dulunya. Kita hanya memakai kincir. Jam 6 pagi hidup, jam 6 sore hidup, jam 6 pagi sudah kita matikan. Jadi sehingga kebutuhan listrik di desa ini tidak terhambat dulunya. Di paket B terdapat dia yang dinamakan canyon tadi ataupun tebing yang berbatu. Dan di situ juga ada airnya, kita bisa body rafting, itulah nilai plus yang ada di paket B. Untuk paket C itu ada dia airnya yang pastinya, terus ada gua. Gua ini kami sebut di sini adalah Gua Kalilawar. Gua ini memiliki daya tarik dan belum terjamah oleh tangan manusia. Itu terdapat tingkatannya. Terdapat tingkatan di dalam gua itu. Ada tingkat 1, terus bisa kita naik ke tingkat 2-nya. Yang pastinya ada sarang kelelawar di dalamnya. Di tahun 2018 sampai tahun 2021 sebelum terjadinya COVID, itu pengunjung masih rame-ramenya bisa sampai 100 pengunjung per minggunya bisa sampai ke desa kita ini. Tetapi karena pengaruh COVID dulu otomatis itu sangat menurun drastis. Jadi masyarakat kita juga kita ajak untuk ikut ambil bagian di mana menjadi guide ataupun ada yang menjual-jual minuman ataupun aqua yang masih seadanya lah. Alam di Desa Liang Pematang seperti yang kita lihat itu sangat indah. Jadi pada umumnya pekerjaan masyarakat Desa Liang Pematang itu adalah sebagai petani. Di sini kami masyarakat desa itu sangat mendukung ataupun sangat mendukung kegiatan yang berbau tentang pelestarian alam. Jadi setiap ada dari masyarakat kita di luar yang ingin melakukan penebangan pohon atau segala macam, kita selalu menyinggung bahwasannya kita ini masyarakat desa itu tidak bisa lepas dari alam. Dan alam itu juga harus dijaga oleh manusianya sendiri. Harapan saya selaku masyarakat sekaligus sebagai Direktur BUMDes Desa Liang Pematang terhadap wisata di desa kita, saya sangat berharap agar desa ini bisa berkembang baik dari segi kemanusiaannya, baik dari segi pola pikir masyarakatnya, maupun dari segi infrastrukturnya. Besar harapan saya di situ. Jadi saya ingin membawa masyarakat kita, khususnya yang ada di Desa Liang Pematang itu, lebih bergiat lagi. Suara air terjun dan air mengalir secara alami bersifat menenangkan. Psikologi air mengalir ini juga telah digunakan dalam praktik meditasi selama bertahun-tahun. Peneliti mengungkapkan bahwa suara air dapat memandu gelombang saraf di otak, sehingga menghasilkan efek menenangkan. Mari kembali ke alam dan menyatu dengan gemericik air.